Baik, kalau dari cerita ini tadi ya tekanan psikologis ada, terus kemudian urusan ekonomi ya, karena apapun juga ini kan mengganggu konsentrasi kerja Anda. Dan saya dengar apakah benar atau tidak ada anak yang kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal ya, karena merasa juga menghadapi tekanan yang berat ya. Apa yang terjadi kalau boleh tahu? Ya, persis seperti yang Bang Adi bilang, mungkin pressure-nya buat dia terlalu tinggi. Jadi mungkin dia pikir langkah itu terbaik karena kan banyak juga pendapat kalau udah suasananya toksik kita harus keluar gitu loh. Dan mungkin dia anggap itu solusinya, ya dia keluar. Apa reaksi Anda ketika anak meninggalkan Anda? Ya, kalau dalam hati pasti sedih ya. Sedih karena merasa gagal. Saat itu saya merasa gagal bahwa saya nggak bisa mempersatukan keluarga. Jujur, itu lumayan dalam. Tapi di luarnya kan saya harus kasih lihat sama dia bahwa kamu laki-laki. Waktu itu umurnya kalau nggak salah 23 tahun ya. Dan di umur kamu itu kamu udah bebas menentukan keputusan. Tapi kamu harus tanggung jawab 100% sama keputusanmu. Sebagai orang tua, saya hanya mendoakan selalu yang terbaik. Dan saya set benar-benar let him go. Gitu loh. Akhirnya berapa lama dia pergi? Setahun lah. Akhirnya kembali lagi? Ya kembali, artinya mulai bisa ada komunikasi. Komunikasi lagi. Baik. Nah sebelum kita lanjutkan, ada baiknya juga kita lihat ya tayangan berikut ini. Menjadi orang tua tunggal bukan perkara mudah. Itulah yang dirasakan Aris Artadi atau yang biasa dipanggil Ari. Ayah dari 3 anak ini menjadi ayah tunggal sejak tahun 2012 lalu. Ari ditinggalkan mendiang sang istri Nova Emi Siwi untuk selama-lamanya karena penyakit kanker usus, sehingga ia membesarkan anak-anaknya sendirian. Sejak saat itu ia harus menjalankan peran sebagai ayah dan juga ibu dalam mengurus ketiga anaknya yang sudah beranjak remaja. Setelah mama meninggal itu pasti susah sih, karena ya itu kayak dia nggak biasa gitu. Jadi bisa aku bilang itu struggle sih buat dia, dan kita juga struggle karena biasanya kita kalau sama mama kan caranya beda ya kalau sama ibu gitu. Jadi kalau sama bapak kan kita juga karena belum terbiasa juga, jadi kadang kita nerimanya juga ini pertanyaannya ini maksudnya apa nih gitu. Cuman seiring waktu berjalan menurutku sih udah mulai mendingan sih, dan kita juga berusaha juga lebih open gitu. Dan sebagai seorang ayah dia udah doing good job sih. 10 tahun berlalu, anak-anak Ari kini sudah bekerja dan menjalani kehidupannya masing-masing. Ari pun saat ini aktif bekerja menjadi network marketing coach dan content provider. Tak jarang, ia membuat konten motivasi yang diunggah di media sosial miliknya. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan baik adalah orang baik. Setuju kan? Di tengah kesibukan Ari dan ketiga anaknya, mereka selalu menyempatkan diri untuk sekedar berkumpul atau makan bersama. Hal itu ia lakukan untuk mempertahankan kehangatan hubungan dengan anak-anaknya. Ayah atau biasa kita panggil dad sih biasanya. Itu sosoknya sih orangnya nggak pernah menyerah ya. Nggak, dia selalu kapanpun kita butuh dia ada, dia mau dengar, dan kapanpun kita butuh bantuan kita pasti dibantu, kita ditolong. Dan menurutku sih memang sejauh ini ya itu yang aku pelajarin juga dari dia gitu, bahwa sebagai role model, sebagai seorang ayah, ini nih, seorang ayah itu seperti ini. Meskipun kadang tidak terlihat, Ari selalu memberikan perhatian kepada anak-anaknya lewat caranya sendiri. Seperti ungkapan, kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah tak ada celah. Jadi, kasih ayah tak ada celah ya. Nah, tunggu dulu, kembali ke Mas Yasin ya. Ini Anda sebagai pendiri komunitas single parent ya, yang anggotanya ada juga single dad, single mom ya.
tadi kan sempat juga dibilang bahwa anak-anak dari suami istri yang berpisah itu banyak yang sukses. Tapi kan kita juga harus sepakat bahwa banyak juga yang gagal. Nah, dari pengalaman Anda melihat anggota itu, berapa banyak yang sukses dan kenapa bisa sukses dan kenapa ada juga yang gagal sehingga anaknya terlibat narkoba, seks bebas, kriminal, macam-macam hal yang negatif. Itu bagaimana Anda melihat dari komunitas Anda aja? Oke, kalau terkait dengan berapa banyak Bang Andi ya yang berhasil artinya mendidik anaknya di komunitas kami, secara mayoritas sebenarnya struggle itu masih sampai sekarang. Oke. Karena kalau kita bicara di usia mungkin kalau Mas Aris, Mas Aries, saya dan Bang Tendi ini udah di atas Anaknya 45 udah gitu dan besar-besar ya. Tapi banyak yang anaknya belum terlihat apakah sukses atau tidak. Komunitas kami itu rata-rata atau mayoritas memang single mother atau janda yang punya anak. Dan kemudian usianya itu di usia yang 25, 35 tahun lah semacam itu Bang Andi. Dan ini sesuai dengan statistik ya Bang Andi, artinya perceraian itu seringkali atau banyak yang terjadi di 10 tahun usia-usia awal pernikahan begitu. Jadi pada saat ini anak-anak mereka juga masih struggle dalam artian usianya masih kanak-kanak, balita bahkan atau remaja seperti anak-anak saya semacam itu. Oke, jadi belum bisa disimpulkan gagal atau tidaknya ya. Ya. Nah, kalau Mas Ari, apa yang membuat Anda bisa mengatasi semua problematika termasuk tekanan dan Anda tadi sempat dalam pikiran juga mau bunuh diri ya. Apa yang terjadi hari itu? Kalau soal bunuh diri sih sebetulnya saya rasa itu kayak letupan aja ya, sesaat karena dari anak-anak kecil pun saya selalu tegaskan ke mereka bukan pilihan, bunuh diri itu nggak pernah jadi pilihan, gitu loh. Tapi kalau itu sampai kepicu pikiran, ya cepat-cepat aja di counter, gitu loh. Karena itu nggak pernah menyelesaikan apapun. Baik, kembali ke pertanyaan tadi. 10 tahun kan waktu yang panjang. Apa yang menyebabkan Anda belum atau tidak mau mencari pengganti istri? Yang pertama, yang utama adalah sangat menyakitkan bagi seorang saya, mungkin suami yang lain saya nggak tahu ya, tapi saya waktu itu, kalau saya tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan istri dan anak-anak. Jadi dari sisi ekonomi, sebelum itu saya yakin saya bisa sediakan, mungkin sebaiknya saya tunda dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya second marriage is not that simple. Yang menikah nggak cuma saya, tapi anak-anak saya menikah dengan dia, anak-anak dia menikah dengan saya. Jadi tidak sesimpel itu, tidak sekedar gue butuh, lo butuh, ketemu, jadi gue. Masih banyak hal yang harus jadi Iya, karena pertimbangan. kita sudah punya anak-anak gitu, dan anak-anak apalagi sudah besar-besar. Mereka juga tahu tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan figur ibunya, gitu loh. Dan sama seperti kalau wanita itu punya anak, saya nggak mungkin bisa menggantikan figur bapaknya. Terus yang ketiganya adalah sempatlah saya membuka diri, artinya akhirnya saya juga melakukan tindakan untuk mendekati gitu ya. Tapi saat itu saya merasa saya jadi seorang pria yang tidak fair. Karena saya selalu membandingkan dengan istri saya. Ojo dibanding-banding. Ojo dibanding-banding jarene. Mau tidak mau ya, saya selalu berpikir ya, kalau ada apakah itu perempuan atau laki-laki yang pernah menikah, kemudian dia menikah lagi, apakah dia akan membanding-bandingkan sifat ya, karakter itu, aduh istriku dulu nggak begini ya sifatnya ya. Dan akhirnya itu kan merusak juga, padahal masing-masing orang kan berbeda ya. Betul. Nah itu saya nggak tahu itu mungkin jadi pertimbangan juga. Kalau Mas Yasin itu jadi pertimbangan?
Pasti ada. takut membandingkan istri kita dengan istri yang akan atau perempuan yang akan menjadi istri kita. Ya, pasti ada itu Bang Andi dan saya ada. Tapi yang menjadi concern saya mungkin kurang lebih sama ya Bang Andi yang disampaikan oleh Mas Aris tadi. Seolah-olah artinya kita juga melihat hak dari wanita tersebut. Artinya pada saat kami sebagai duda menikahi mereka, mereka ini juga harus baik kepada anak-anak kami, menjadi ibu bagi anak-anak kami. Dan kami menjadi bapak yang baik bagi anak-anak perempuan itu kalau punya anak. Ya. Jadi artinya kami juga merasa nggak tega menjadikan mereka ini kemudian kami nikahi hanya untuk ikut ngurusin anak-anak kan begitu. Nah itu menarik karena saya berpikir banyak juga suami-suami yang setelah ditinggal istri berpikir wah banyak sekali pekerjaan rumah tangga yang aku harus lakukan. Lebih baik kawin, kemudian istri barulah yang mengerjakan semua itu. Mending saya bantu lah. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ada beberapa pertanyaan. Tapi sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali.